Untuk mengetahui apa sebenarnya motif dari pelaku, kita sudah tergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat siang, Pak Ibrahim. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Ibrahim, benarkah ini masalahnya hanya karena parkir atau ada motif lain, Pak, di balik penganiayaan ini? Ya, pertama kita menyampaikan prihatin ya dan turut belasungkawa terhadap korban yang mengakibatkan meninggal dunia dari kejadian ini. Memang peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 8 pagi, di mana diawali dengan peristiwa korban memarkirkan kendaraan di depan rumah tersangka, kemudian ditegur oleh karyawannya agar tidak parkir. Kemudian terjadi debat mulut antara karyawan dan juga korban. Kemudian tersangka keluar dengan membawa pisau di tangan, di dalam kantong. Nah, kemudian langsung melakukan penyerangan ke korban. Baik, Pak Ibrahim, tersangka ini kan sebelumnya tidak berada di lokasi pada saat karyawan dengan korban ini bertengkar, begitu. Nah, apakah ketika keluar itu sudah berniat untuk membunuh karena membawa pisau atau memang sedang memasak pisaunya terbawa sehingga tersulut emosi? Ya, ini juga ada beberapa hal yang perlu kita review kembali ya. Dari rilis pertama memang kita merilis dengan konstruksi dari fakta-fakta yang kita peroleh bahwa tersangka itu sedang memasak di dalam dapur dan kemudian keluar dan terjadi pertengkaran, dan setelah pertengkaran mulut kemudian terjadi adu jotos. Namun dengan pendalaman yang kita lakukan kembali, kita mendapatkan fakta baru bahwa sebenarnya tidak ada perkelahian di antara mereka, tetapi langsung tersangka menyerang kepada korban, dan akhirnya korban berada di atas mobil saat itu, diserang langsung dengan menggunakan pisau tersebut. Baik, jeratan hukum apa yang dikenakan kepada pelaku, Pak? Ini kan peristiwanya sebenarnya awalnya ditangani oleh Polsek ya. Kemudian karena diatensi oleh Bapak Kapolda, akhirnya kasus ini ditarik ke Polda, ditangani oleh tim penyidik dari Reskrim Polda. Dari hasil pendalaman saat awal memang pemeriksaan saksi itu baru sekitar 3 orang, sehingga cukup dangkal pemeriksaan dan kesaksian yang ada. Namun setelah dilakukan pendalaman oleh tim Reskrim Polda, akhirnya dilakukan pemeriksaan terkait dengan peristiwa itu sebanyak 12 saksi tambahan. Dan juga kita sudah melakukan pemeriksaan CCTV, sehingga mendapatkan beberapa fakta-fakta baru terkait peristiwanya. Jadi dari awal pemeriksaan ini, tersangka maupun saksi-saksi sempat berbohong, menyampaikan bahwa dia awalnya diludahin pada saat sebelum kejadian penikaman. Tapi ternyata setelah dilakukan pendalaman, ternyata tidak ada diludahin tersebut, dan diserang tidak ada. Dari pendalaman yang ada, kita peroleh keterangan atau fakta-faktanya bahwa memang tersangka melakukan penyerangan di atas mobil. Sehingga ini menjadi fakta baru, sehingga konstruksi hukumnya yang tadinya 351 itu dilakukan pendalaman, akhirnya sekarang disimpulkan oleh tim penyidik Polda menjadi pasal 338 dan 340. Jadi ini junto dari 351 ayat 3, kemudian junto 338, kemudian junto 340. Ancaman hukumannya ini bisa sampai seumur hidup. Oke, lantas sebenarnya hubungan antara pelaku dengan korban ini apakah sebelumnya saling kenal? Tidak, jadi di antara korban dan tersangka memang tidak saling kenal sebelumnya. Keberadaan korban yang di TKP saat itu adalah untuk mengantar anak ke TK di sekitar situ. Okay. Nah, pada saat itu parkir sementara untuk menunggu anak tersebut. Baik, lantas apa pernyataan dari tersangka hingga akhirnya nekat membunuh? Apakah hanya semata karena emosi saja? Inilah yang menjadi penasaran, yang harus kita lakukan pengungkapan ya. Dari awal itu keterangan tersangka menyampaikan bahwa ini terjadi karena merespon adanya ribut-ribut yang ada di luar, kemudian dia keluar. Nah, jadi keterangannya ini menyampaikan bahwa memang terjadi spontanitas, dan ini juga memang terlihat memang spontanitas saat itu. Jadi tidak ada motivasi yang lain selain menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi konstruksi dari fakta-fakta dari rangkaian yang ada ini bisa menggiring ke kondisi adanya niat dari tersangka tersebut. Baik, terima kasih Kombes Pol Ibrahim Tompo telah bergabung bersama kami di iNews Siang.